kita di kelompok 4. Nama saya El. Nama aku Laura. Let's go! My stupid heart don't know I tried to let you go so many times before. Then I got back and go. Setelah duduk, jangan lupa tap kartu ya guys. Jangan tap kartu sambil berdiri ya. Khawatir nanti jatuh. Alhamdulillah kita sampai Taman Mini guys. Sebelum masuk taman mini, kita masuk sesuai antrian tap barcode ya guys. Sebelum masuk PPIPEK TMII, mari kita dengarkan informasi dari tour guide dan Bapak Ibu Guru. A few moments later. Area mumi menampilkan replika mumi dan makam Firaun. Area Nabi Musa, edukasi sejarah yang berkaitan dengan peradaban Mesir kuno. Ini terbuat dari emas juga. Nah, beda lagi. Kalau rakyat biasa, dia tidak menggunakan sarkofagus, hanya menggunakan buste saja. Nah, setelah dari sarkofagus, baru dia dimasukin lagi ke dalam peti, baru dia dimakamkan bersama Thomas Kanopik dan harta-hartanya dia juga ikut dimakamkan. Gitu. Oke? Prosesnya banyak ya. Kita lanjut lagi. Oke. Kita masuk Hall of the King makam Firaun
replika ruang bawah tanah tempat penyimpanan harta, dan makam Raja Mesir kuno. Next, kita lanjut ke Nawa Fantasia PPI Tech. Berikut adalah kegiatan utama yang bisa Anda nikmati di dalam wahana. Menjelajahi galeri antariksa digital. Berjalan menyusuri ruang dengan proyeksi visual Outer Space Vibe, gugusan bintang, dan nebula yang bergerak dinamis mengelilingi ruangan. Menggambar kreatif di drawing interaktif, mewarnai karakter atau objek fiksi di kertas fisik yang telah disediakan oleh petugas wahana. Ruangan laser di PPI Tech Indonesia Science Center TMII dikenal sebagai wahana laser trap challenge. Di wahana ini, pengunjung ditantang melewati ruangan yang dipenuhi pancaran sinar laser tanpa menyentuhnya. Jika Anda menyentuh sinar laser tersebut, alarm akan berbunyi layaknya adegan film mata-mata. Kita mau masuk. Hai, sekarang kita sedang ada di 4 dimensi kehidupan kami ya. Yang laki-laki depan, perempuan belakang ya. Aku boleh di sini nggak? Boleh di sini nggak? Video ini depan aja. Depan aja. Depan. Waduh, mulai banget. Oke, kacamatanya pelan-pelan ya. Jadi kalau nggak pelan-pelan rentan patah. Kita ada Boleh loncat-loncat ya. kayak kuat Makanya gimana? Oke, sudah siap? Semua udah dimuter. Pakai ya. Hey!
Dek. Siapa tuh? Gina, dadah. B aja. Makasih ya, Mas. Ya, akhirnya. Ini masih kosong di airnya. Ini masih kosong ya. Artinya roket yang pertama ini akan kita luncurkan tanpa air. Nah, kalau kita akan luncurkan roket ini tanpa air saja dan hanya akan diisi dengan tekanan udara. Menurut kalian, apakah nanti roket ini akan meluncur atau tidak? Coba yang bilang meluncur siapa? Oke, kamu sini, boleh maju ke depan. Yang bilang tidak meluncur, kamu sini. Ayo, boleh turun. Kasih jalan dulu teman-teman, kasih jalan. Permisi. Kasih jalan. Kamu namanya siapa? Bose. Aisyah, kamu mau apa? Sini. Silakan. Hati-hati ya, hati-hati. Kamu namanya siapa? Tapi nanti ya, jadinya di sini dulu. Oke, Kata, boleh dipompa. Kita tarik batas tinggi. Lagi. Oke, kita akan mendapatkan tekanan udara di 32 meter. Lagi, Kaisar. Semangat. Lagi. Oke, sudah. Sekarang kita hitung ya. Hitung saja sama-sama dari 3 semua. Oke. Kita roketnya meluncur atau tidak? Kaisar sama Raka boleh kembali ke tempat. Itu meluncur ya, tapi kita lihat berapa jauhnya. Kita hitung pakai langkah. Sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. 6 langkah itu kita sebutnya jauh atau dekat? Ternyata dengan menambahkan tekanan udara aja, roketnya memang meluncur tapi tidak jauh. Nah, sekarang kita akan luncurkan roket yang kedua. Kalau tadi dengan tekanan udara aja di roket yang pertama, roketnya meluncur tapi tidak jauh. Berarti kalau roket ini kita kasih air dan nanti tekanan udaranya sama, kira-kira roket ini akan meluncur jauh atau dekat? Oke, jauh ya. Kita kunci jawabannya di jauh. Sekarang saya akan isi dengan air. Nah, ini airnya 300 ml. Ini posisinya masih kosong. Ini kalau kosong sebutannya ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan ya. Saya isi dengan air 300 ml. Tetap ada alat ukurnya ya.
nafas mini ini masuk ke dalam roketnya dan akan membuat airnya masuk dan mengisi si vessel, dan artinya roket ini akan bertambah berat, betul? Karena roket ini sudah bertambah berat. Menurut kalian, karena roket ini sudah bertambah berat ya, menurut kalian apakah nanti roket ini akan meluncur jauh dengan cepat atau jauh dengan lambat? Kenapa jauh dengan cepat? Hah? Ayo, kenapa jauh dengan cepat? Ayo. Ya? Kenapa jauh dengan lambat? Jadi secara teori berat dan kecepatan itu berbanding terbalik ya. Semakin berat akan semakin lambat, semakin ringan akan semakin cepat. Jadi karena roket ini bertambah beratnya, secara teori roket ini akan meluncur jauh dengan lambat. Siapa yang setuju? Oke, kamu sini. Siapa yang tidak setuju? Artinya roket ini nanti akan meluncur jauh tapi cepat walaupun dia bertambah beratnya. Kamu bisa mengubah, kamu sini trigger. Oke, sebentar ya, tunggu dulu, saya setting dulu. Belum, sebentar. Ya, boleh coba. Oke, lagi. Masih. Lagi. Oke, sudah. Oke, boleh ibu boleh. Ini harusnya tidak bisa dilepas. Oke ya. Oke, sudah hitung ya. Hitung semua sama-sama dari 3. 3. Lebih jauh dan cepat, ternyata mematahkan teorinya. Kenapa harus begitu? Saya tadi lupa bilang mundur ya. Kenapa? Hah? Karena ada apa? Hah? Karena ada? Karena ada dorongan dari air. Jadi adik-adik, prinsip kerja dari roket api. Bola listrik di PP Iptek TMI itu plasma ball, bola listrik, alias tabung lucutan gas lembab, ciptaan Nikola Tesla Vape, yang bakal kamu lihat dan rasain. 1. Bentuknya bola kaca bening berisi gas, di tengah ada elektroda. Terus ada sambaran cahaya ungooping kayak petir mini. Di dalam bola titik 2 titik, interaktif. Kalau kamu sentuh kacanya pakai jari, aliran listrik atau plasmanya langsung ngikutin arah jari kamu. Makin banyak jari nempel, cahayanya makin terang ke titik sentuhan.
fenomena rambut berdiri. Jika pengunjung menyentuh bola tersebut, rambut mereka akan bermuatan listrik sejenis dan saling tolak-menolak sehingga berdiri tegak. 1, 2, 3, selai! Good job! Kita istirahat, makan siang, lanjut sholat dulu ya guys. Baru nanti setelahnya lanjut ke Anjungan Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut lagi guys. Karena jarak dari PP Iptek ke Anjungan Sulawesi Selatan kurang lebih 800 meter, kita lanjut naik warawiri ya guys. Sekarang kita ada di Anjungan Sulawesi Selatan. Ayo ikuti keseruan kami. Ayo. Nah, masuk nih. Jadi pulang deh. Sebagaimana kita tahu, Sulawesi ini terdiri dari 3 etnis. Etnis yang pertama itu etnis Makassar, rumah adatnya namanya Malalumpoa. Etnis yang kedua itu di rumah ini seperti Sawa tadi ya, itu rumah Bugis, namanya Pulau Soba. Nah, saat ini adik-adik sedang berada di rumah adat Toraja yang disebut dengan Hongkongan. Nah, struktur atau bagian dari rumah adat ini terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama itu ada ruang tamunya, ini ruang utama atau ruang keluarga. Yang di belakang ini namanya kamar tidur, sekaligus difungsikan untuk persemayaman jenazah. Ya, kalau ada jenazah yang semayamkan ya. Nah, tujuan dari persemayaman jenazah itu untuk
mempersiapkan segala sesuatunya nanti terkait dengan upacara adatnya nanti. Di Toraja itu ada 2 upacara adat. Yang pertama itu upacara adat Rambu Solo atau upacara adat kedukaan. Yang kedua upacara adat Rambu Buka atau syukuran. Nah, Rambu Solo itu tadi yang terkait dengan kematian. Yang syukuran itu misalnya peresmian rumah, terus syukuran panen, terus perkawinan. Nah, tapi yang paling terkenal dan paling dikagumi seluruh dunia itu upacara adat Pemakaman kematian. kematian. Masuk pemakamannya nanti. Iya. Kenapa begitu terkenal dan sangat dikagumi? Karena upacara adat suku Toraja ini atau pemakaman ini hanya ada di Toraja, tidak ada ditemukan di tempat lain atau di negara lain. Seluruh dunia nggak ada. Seluruh dunia nggak ada. Nah, gitu. Nah, adik-adik kalau sudah siap atau sudah segala sesuatunya sudah siap, nanti jenazahnya akan dimasukkan ke sini. Ini peti mati. Tadi ada nanyakan ya. Nah, jenazahnya dimasukkan untuk apa? Untuk pelaksanaan upacara adat. Nah, dalam pelaksanaan upacara adat itu ada yang namanya hewan kurban atau hewan sembelihan, misalnya kerbau, termasuk babi dan lain-lain. Nanti ada lihat di depan itu tanduknya, yang tadi yang di depan Rumah. Nah, Ini. itu bagian dari upacara adat tadi, penyembelihan hewan kurban, bukan hewan kurban yang seperti besok ya. Iya, Idul Adha. Tapi kerbau yang dikurbankan. Nah, kalau sudah selesai upacara adat nanti di rumah atau di komporan ini, nanti jenazahnya akan dibawa ke pemakaman seperti ini. Ini pemakamannya di sini. Nah, ini. Seperti itu. Nah, ya. Lampau ini dibuat menyerupai almarhum. Makamnya itu dibuka, dia seperti ini, tampak seperti ini. Ini jenazahnya sudah ada ya. Nah, ini yang sudah lama ya, ratusan tahun tinggal tengkoraknya Eko atau mungkin pernah dengar namanya albino. Ini hanya hidup dan berkembang biak di Toraja. Ini tanduknya bukan hitam ya, tapi warna gading, termasuk kulit-kulitnya kemerah-merahan, terus nanti ada kukunya juga. Bukan seperti ini, kalau ini kan banyak ya. Iya. Ya. Seperti itu. Nah, ini termasuk hewan kurban juga. Ini apa ini? Babi. Ya. Babi. Ya. Bawang L. Hah? Benar. Benar. Jangan bilang babi sebelum melihat dia loh. Enggak, canda. Iya benar, ini salah satu hewan yang dikurbankan pada saat upacara adat. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau jenazahnya dibawa ke pemakaman, nanti kerandanya seperti ini, berbentuk rumah Toraja. Oh, kerandanya. Iya, mirip rumah Toraja ya. Nah, ini jenazahnya di sini. Begitu. Nah, ini cara proses menaikkan jenazah ke sini. Tangga ya. Ya, pakai tangga ini. Nah, ini sudah duanya tuh. Ini tadi yang tadi tuh. Iya. Bejer. Patung-patungnya ya. Iya, betul. Nah, ya. Makanya kalau orang Toraja mahal ya Pak kalau meninggal ya. Tidak semua juga. Oh, nggak karena semua di sana juga. itu masih ada. Nanti kalau misalnya nanti kesini lagi mau ditanyakan ini apa, silakan. Iya, udah paham ya. Nah, terus yang di sini tuh ini dapurnya masih sangat tradisional sekali. Nah, adik-adik ada yang tahu ini apa ini? Apa itu? Ini apa namanya? Ini namanya priuk. Oh iya, priuk. Nah, itu dari tanah. Tanah liat. Iya, tanah liat. Nah, di sini ada peralatan masak. Bisa aja dulu kalian. Ada yang masih mau makan di sini? Itu aja masih kalau di sini. Masih ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mayoritas agama apa dia Pak? Apanya, Bu? Mayoritas agama di Toraja. Kalau agama asli Toraja itu namanya Aluk Turulu. Lukturo. Aluk Turulu. Oh. Ya. Sama kalau di misalnya di Kalimantan itu agama Hewan Dayak itu namanya Keharingan. Iya, ada yang. Ada namanya Sundawita. Nah, tapi zaman sekarang itu sudah mayoritas Kristen. Tapi ada juga yang Masih ada yang Muslim ya Pak. ya, tapi tetap upacara adat Tetap dilaksanakan. iya, itu adat karena ya. Adat. Termasuk yang Muslim juga. Ya, tapi Muslimnya nanti kalau misalnya meninggal
tetap dimakamkan secara Islam. Dikafani, nanti dimasukkan di tanah. Tidak menunggu persemayaman seperti ini. Beda ya. Terus pelaksanaan upacara adat misalnya potong tubuh itu kapan? Itu biasanya dilakukan pada hari ke-40 atau hari ke-100. Oh. Nanti makamnya itu diambil batu nisannya, nanti dibuatkan peti dimasukkan ke sini. Jadi tetap dibuatkan juga sih. Ya, beda dengan yang Kristen atau yang masih anut potong tubuh itu. Iya, beda ya. Nah, terus kalau yang tadi ini yang ada piknya tadi, ini kemarin ada yang nanyakan juga. Ini terus kalau misalnya dia di upacara adat itu muslim gimana? Ini dipotong juga apa enggak? Nah, kira-kira gimana Bu? Dipotong enggak? Kalau kata saya, menurut saya enggak. Sebenarnya, tapi jadi di sana itu ada istilah tidak resmi lah istilahnya. Setiap ngumpul pasti makan babi. Tapi namanya orang di sana itu terdiri dari beberapa agama. Misalnya ibu saya punya anak 5, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Oh, beda-beda. Jadi ya. tetap disembelih tapi yang makan yang Kristen. Kalau yang Muslim tidak. Seperti itu. Bukan ini tidak boleh. Kan ada juga yang Kristen. Iya. Kan? Iya. Oh, jadi ini ya. Nah, terus yang kebunnya gimana? Kalau yang kebunnya tadi tetap kalau kebunnya mau yang Muslim mau yang potong kebun. Tapi kalau misalnya nanti ini disembeli, tukang jagalnya itu yang Muslim. Yang Muslim. Beda perlakuannya. Kalau orang Toraja itu kalau jagal kebun itu cuma dipegang hidungnya, terus Iya, digorok, ditebas. Jatuh. Kalau Muslim kan tidak. Dibacain dulu. Iya. Terus dibacain doa. Iya. Jadi nanti tidak bingung. Kok orang Toraja kok Muslim kok katanya masih motong itu. Iya. Tetap ada dikurbankan, tetapi yang mengkonsumsi itu yang Kristen. Yang Kristen. Iya. Dari sana kan banyak agama. Tidak seperti di Vatikan cuma Katolik atau di Arab kebanyakan Muslim. Iya. Sama kayak di sini juga. Iya kayak di Vatikan. Beragam-ragam. Satu lagi mau ditanya. Semoga vlog edukasi kami bermanfaat dan menambahkan wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Bapak Ibu petugas Anjungan Sulawesi Selatan yang sudah menerima dengan baik dan mengedukasi kami.